Semangat pagi semuanya. Kita bertemu lagi untuk mengikuti cerita yang penuh hikmah. Selamat mengikuti, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe ya, gratis kok. Pernahkah kalian bermimpi tentang sebuah petualangan yang luar biasa? Bayangkan jika suatu hari kalian menemukan peta tua yang menunjukkan jalan ke pulau yang tidak ada di peta manapun. Apa yang akan kalian lakukan? Inilah kisah 4 anak pemberani, Dika, Ayu, Rian, dan Sinta. Mereka tidak pernah menyangka bahwa petualangan yang mereka jalani akan mengubah hidup mereka selamanya. Semuanya dimulai dengan sebuah peta misterius. Di sebuah sore yang cerah, keempat sahabat ini sedang membersihkan gudang sekolah. Awalnya mereka mengira ini hanya hukuman biasa, tapi kemudian Rian menemukan sesuatu yang mengubah semuanya, sebuah peta tua yang sudah usang. Mereka berkumpul mengelilingi meja kayu tua, memperhatikan peta itu dengan penuh rasa ingin tahu. Pulau di peta itu tidak ada di peta modern manapun. Pulau ini sepertinya sudah lama dilupakan, kata Dika sambil mengamati simbol-simbol misterius di peta. Atau mungkin seseorang tidak ingin kita menemukannya, tambah Ayu. Dengan rakit buatan sendiri, mereka mulai mendayung melewati sungai yang berkelok-kelok menuju laut lepas. Semakin jauh mereka pergi, semakin pekat kabut yang menyelimuti mereka. Ini aneh, aku merasa kita sedang diawasi, bisik Sinta sambil melihat sekeliling. Tiba-tiba, di kejauhan, bayangan pulau itu mulai muncul. Pepohonan tinggi menjulang, menutupi hampir seluruh daratan. Dan di tengahnya, samar-samar terlihat sesuatu seperti menara tua yang sudah ditinggalkan. Astaga, kita benar-benar menemukannya, seru Ayu dengan mata berbinar. Setelah berjam-jam mendayung, mereka akhirnya tiba di pantai berpasir putih. Angin laut bertiup lembut, tetapi ada sesuatu yang terasa tidak biasa. Suasana terlalu sunyi. Rian berjalan lebih jauh ke dalam pasir, lalu tiba-tiba berhenti. Lihat ini, serunya. Semua anak segera berlari mendekat. Di pasir itu, ada jejak kaki, besar, dan aneh. Jauh lebih besar dari kaki manusia. Kalian pikir, ini jejak apa? Tanya Sinta dengan suara bergetar. Dika menelan ludah. Aku tidak tahu, tapi aku yakin, kita tidak sendirian di pulau ini. Dengan hati-hati, mereka melangkah masuk ke dalam hutan lebat. Cahaya matahari hanya sedikit yang berhasil menembus dedaunan di atas mereka. Udara lembab dan penuh aroma tumbuhan liar. Kita harus tetap bersama, bisik Ayu. Jangan sampai ada yang tertinggal. Suara gemerisik terdengar dari balik semak-semak. Semua anak langsung berhenti. Mata mereka saling berpandangan. Apa itu? Seekor hewan? Atau sesuatu yang lain? Dika mengangkat sebatang kayu sebagai senjata. Ia menelan ludah, lalu perlahan mendekati sumber suara itu. Jantungnya berdegup kencang. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu dengan satu gerakan cepat, ia menyibakkan semak-semak itu. Dika dengan hati-hati menyibakkan semak-semak itu, dan tiba-tiba seekor burung besar berwarna biru kehijauan terbang keluar dengan suara nyaring. Semua anak terlonjak kaget. Astaga, aku kira tadi monster, seru Rian sambil tertawa lega. Namun, di balik semak-semak itu, mereka menemukan sesuatu yang jauh lebih menarik. Sebuah gerbang batu tua yang hampir tertutup oleh tanaman rambat. Simbol-simbol aneh terukir di atasnya, mirip dengan yang ada di peta mereka. Lihat ini. Sinta menunjuk ke ukiran yang menyerupai tangan manusia. Dika mendekat dan tanpa pikir panjang, ia menekan ukiran itu, dan tiba-tiba, gerbang batu bergetar dan mulai terbuka perlahan dengan suara berderit. Apa ini? Sebuah pintu masuk rahasia? Bisik Ayu, matanya membelalak. Di balik gerbang batu itu, mereka menemukan lorong yang gelap dan berdebu. Aroma tanah lembab memenuhi udara. Dengan senter kecil yang mereka bawa, mereka mulai melangkah masuk. Dinding kuil dipenuhi dengan ukiran kuno yang menggambarkan makhluk raksasa berkepala burung. Langkah kaki mereka menggema di dalam ruang yang luas, membuat mereka sadar bahwa tempat ini telah lama ditinggalkan. Ini seperti kuil kuno, tapi siapa yang membangunnya? Gumam Rian sambil menyentuh salah satu ukiran. Tiba-tiba, lantai di bawah kaki mereka mulai bergetar. Apa yang terjadi? Seru Ayu. Sebuah batu besar di langit-langit mulai runtuh.
Mereka harus cepat mencari jalan keluar sebelum terlambat. Mereka berlari secepat mungkin saat batu-batu besar mulai jatuh dari langit-langit. Lorong itu semakin sempit, dan mereka hampir putus asa mencari jalan keluar. Di sana, ada celah kecil di dinding. Teriak Sinta. Mereka bergegas memanjat melalui celah tersebut, satu persatu. Saat Dika yang terakhir hendak keluar, batu besar hampir menimpa kakinya. Cepat, Dika. Rian menarik tangannya dengan sekuat tenaga, dan tepat sebelum batu menutup jalan di belakang mereka, mereka berhasil keluar ke ruangan lain yang lebih luas. Mereka terengah-engah, saling berpandangan. Itu, terlalu dekat, kata Dika, wajahnya masih pucat. Ruangan baru ini jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Di tengahnya, berdiri sebuah patung raksasa berbentuk burung dengan mata batu yang berkilauan seperti permata. Di depan patung itu ada altar dengan 4 lubang kecil berbentuk tangan manusia, seperti ukiran di peta mereka. Mungkin kita harus meletakkan tangan kita di sini? Usul Ayu. Mereka saling berpandangan, lalu dengan hati-hati, mereka menekan tangan mereka ke dalam lubang-lubang tersebut. Sekejap kemudian, mata patung bersinar terang, dan lantai di bawah mereka mulai turun seperti lift rahasia. Lantai tempat mereka berdiri berhenti bergerak. Mereka kini berada di ruangan yang lebih kecil, dengan peti kayu besar di tengahnya. Ini, bisa jadi harta karun. Seru Rian. Dika membuka peti itu dengan hati-hati. Di dalamnya, mereka menemukan gulungan perkamen kuno, koin emas, dan sebuah medali besar dengan simbol yang sama seperti yang ada di peta mereka. Ini bukan hanya harta, ini sejarah yang terlupakan, kata Sinta kagum. Namun sebelum mereka bisa mengambil semuanya, suara gemuruh terdengar dari lorong belakang. Seseorang, atau sesuatu, mendekat. Mereka tidak punya waktu lagi. Dengan cepat, mereka mengambil medali dan beberapa gulungan perkamen, lalu berlari keluar sebelum sesuatu menangkap mereka. Mereka kembali ke pantai, naik rakit, dan mendayung secepat mungkin. Saat mereka melihat pulau semakin menjauh, mereka sadar bahwa mereka telah menemukan sesuatu yang luar biasa. Petualangan ini akan mereka kenang selamanya. Jadi, kapan kita kembali? Tanya Rian sambil tersenyum. Sekian cerita kali ini. Semoga terhibur dan dapat mengambil hikmah dari cerita ini. Terima kasih telah mengikuti cerita ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi di cerita selanjutnya.